wa masyayikhihim wa talaminatihim wal akhdin anhum wa qram alafatihim wa jamil ulama wal awliya wassalihin wa mu'allifil kutub an-nafi'ah min masyariqil ardi ila maghribiha wa ila awliya adil baldah wa ulama'i wa salahaiha wa ila man amara hadar ribad aw abadallahu fi wa min akhiran fi sabiqan wal hiqan wa ila arwah walidina masyayikhina wa man ahsana ilaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Taqaddam ma kullu yawm naqul taqaddam mubasyarah wa ila arwah walidina masyayikhina wa man ahsana ilaina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innallaha yaghfir lahum wa yarhamhum wa yadkhulhumul jannah wa yad'u alaina wa 'alal muslimin barakatihim wa asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebelum kita meneruskan pelajaran, kemarin ada yang terlewat. Sujud sahwi itu apa? Yajbur ma qablahu wa ma fihi wa ma ba'dahu la nafsahu. Jadi ada kaidah kemarin kelewatan dari terangkan. Ini kaidah dalam sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu yajiburu nafs ma qablahu wa ma fihi wa ma ba'dahu la nafsahu. Kan sujud sahwi tujuannya untuk apa? Jabr lil khalal. Ketika orang melakukan salah satu sabab sujud sahwi. Alhamdulillah. Yahdikumullah subhanakum. Jadi ketika ada orang melakukan salah satu sabab sujud sahwi, amdan au sahwan, maka sholatnya mengalami kholal. Ya, sholatnya mengalami kholal. Nah, kholal ini ditempel dengan sujud sahwi. Alhamdulillah. Jadi ditempel dengan sujud sahwi. Lah sujud sahwi ini bisa nempel yajbur ma qablahu. Semua kesalahan yang terjadi sebelum sujud. Wa ma fihi. Semua kesalahan yang terjadi ketika sujud. Wa ma ba'dahu. Semua kesalahan yang terjadi setelah sujud sahwi. Contoh ma qablahu. Orang enggak kunut. Khalal apa enggak? Khalal. Kemudian sujud sahwinya kapan? Sujud sahwinya kapan? Qoblas salam. Berarti kesalahan tidak kunut itu dilakukan sebelum sujud sahwi apa setelah? Sebelum. Lah semua kekurangan berapapun banyaknya yang terjadi sebelum sujud sahwi itu tertempel dengan sujud sahwi. Misal orang itu sudah tasyahud awal, ya, atau tidak kunut misalnya. Kemudian fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu. Kemudian nakal rukun qauli. Banyak kesalahan yang dia lakukan. Intinya misalnya dia melakukan 5 hal yang semuanya menyebabkan sunnah sujud sahwi. Itu cukup sujud sahwinya satu paket. 2 kali sujud itu ya, satu paket aja. Jadi bukan beberapa kali sujud sahwi, cukup satu paket sujud sahwi, yaitu sujud 2 kali dipisah dengan duduk itu saja. Walaupun kesalahannya 5, kesalahannya 1, kesalahannya 2, 3, 4, 5 atau berapapun hatta 10. Kesalahan-kesalahan yang menyebabkan sunnah sujud sahwi. Sujud sahwinya cuma 1 kali, artinya satu paket sujud sahwi. Sujudnya berapa kali? 2 kali. Itu cukup sudah. Itu maksudnya makna yajibur ma qablahu wa ma fihi. Kesalahan yang dilakukan ketika sujud sahwi. Ketika dia asalnya tidak kunut. Akhirnya sujud sahwi. Lah ketika sujud sahwi dia baca kunut, niat kunut. Sunnah sujud sahwi apa enggak kalau orang mindah kunut? Kunut tempatnya di mana? I'tidal akhir, salat subuh dan witir Ramadan nisif saniyah. Ini. Kalau ada orang enggak kunut, sunat sujud sahwi apa enggak? Sunat sujud sahwi apa enggak? Sunnah. Kemudian sujud sahwi dia gara-gara enggak kunut, sujud sahwi. Lah tengah-tengah sujud sahwi
dia baca kunut diniati kunut, memang aneh. Ya, jadi sholat subuh waktunya kunut tak kunut, akhirnya sujud sahwi. Akhirnya sujud sahwi. Lah di tengah-tengah sujud sahwi baca kunut, diniati kunut. Kesalahan lagi apa enggak? Kesalahan kenapa? Mindah sunat abad ke selain tempatnya, mindah kunut ke selain tempatnya. Kalau diniati kunut maka menyebabkan sunnah sujud sahwi. Ada berapa kesalahan di sini dia melakukan? 2. Pertama enggak kunut ya. Kedua, sujud sahwi di tengah-tengah sujud sahwi baca kunut. Kesalahan kedua. Lah enggak kunutnya tadi ketempel enggak dengan sujud sahwi ini? Nah, lah ketika tengah-tengah sujud sahwi melakukan kesalahan lagi kan ya? Ketempel juga dengan sujud sahwi itu, enggak usah sujud sahwi lagi. Ya udah cukup itu sudah. Yajbur mafihi. Kesalahan yang terjadi di dalam sujud sahwi. Atau misalnya di tengah sujud sahwi dia baca Fatihah. Kesalahan apa enggak? Sunat sujud sahwi apa enggak? Sunat sujud sahwi apa enggak? Baca Fatihah di selain tempatnya. Ojo biasa jawab sekarpan ya. Lah enggak ngerti, ojo jawab. Cek enggak kebiasaan. Paham? Nah, itu. Berkali-kali saya ingatkan. Hatta ketika dares, kalau enggak ngerti ditanyai jangan jawab. Walaupun bil isyarah mantuk geleng enggak. Kecuali kalau agak-agak ingat. Itu enggak apa-apa kalau dalam daras. Kalau ditanya orang jangan. Kalau pas daras enggak. Kebiasaan nanti. Di daras kebiasaan jawab sekarpan sembarangan. Nanti tanya orang biasa jawab sembarangan. Itu dari kebiasaan itu. Paham? Itu. Udah. Jadi ketika sujud sahwi, dia tadi asalnya enggak kunut. Sunat sujud sahwi kan? Sujud sahwi sekarang. Lah, tepat sujud sahwi, pas sujud sahwi dia baca Fatihah. Tempatnya apa bukan? Bukan. Mindah rukun qauli kan? Mindah rukun qauli termasuk sebabnya sujud sahwi apa enggak? Termasuk. Lah ini satu sujud ini sudah cukup ini. Jadi di sujud sahwi yang sekarang ini, yang ada kesalahannya ini, nempel kesalahan yang maqoblahu yang tadi enggak kunut, wa mafihi, dan yang terjadi ketika sujud sahwi. Hatta berapapun banyaknya. Sebelum sujud sahwi dia naklu rukun qauli, enggak kunut. Kemudian fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu. Kemudian terjadi syak iko uruknin fi'liyan ma'asyak dan lain-lain. 5 kesalahan dilakukan sama dia. Makan sedikit tak sengaja, ngomong sedikit tak disengaja. Banyak kesalahan yang dilakukan. Salat model apa ini? Kesalahannya banyak, 10 kesalahan dilakukan. Kemudian tengah-tengah sujud sahwi melakukan 10 kesalahan lagi. Yang semuanya menyebabkan sunnah sujud sahwi. Makan lagi lupa enggak sengaja, ngomong lagi lupa enggak sengaja ya. Habis itu mindah rukun qauli, mindah sunat apa di situ. Apalagi banyak yang dilakukan. Lah satu paket sujud ini cukup. Yajbur ma qablahu. Semua kesalahan yang terjadi sebelum sujud sahwi. Wa ma fihi, semua kesalahan yang terjadi di dalam ketika tengah-tengah sujud sahwi. Wa ma ba'dahu, setelah sujud kesalahan lagi. Setelah sujud sahwi, sujud pertama, duduk, sujud lagi ya. Bangun, lupa dia kalau salat. Tolong matikan kipas. Ngomong itu. Ngomong sedikit enggak sengaja. Tolong matikan kipas. Terus di giginya ada makanan ditelan, enggak sengaja. Lupa kalau dia sedang sholat. Kemudian baca Fatihah. Mindah rukun qauli. Tambah baca kunut. Ya, murabal ini ya. Sebelum sujud sahwi melakukan 10 kesalahan, di dalam sujud sahwi melakukan 10 kesalahan, setelah sujud sahwi 100 kesalahan malah ya. Itu. Kesalahan-kesalahan yang menyebabkan sunnah sujud sahwi. Tertempel enggak dengan sujud tadi? Cukup sudah. Satu paket sujud tadi, yajbur ma qablahu, semua kesalahan yang sebelum sujud sahwi, wa ma fihi, semua kesalahan yang terjadi di dalam sujud sahwi, tengah-tengah sujud sahwi, wa ma ba'dahu, dan semua kesalahan yang terjadi setelah sujud sahwi. Enggak usah sujud sahwi lagi. Nanti setelah sujud sahwi melakukan kesalahan lagi, sujud sahwi lagi, sampai kapan enggak selesai nanti ya. Cukup satu itu. Tapi la nafsahu, ai la yajbur nafsahu. Sujud sahwi itu tidak bisa menempel dirinya sendiri. Artinya tidak bisa nempel dirinya sendiri begini. Ada orang enggak sunat sujud sahwi kok sujud sahwi. Gara-gara enggak ngerti. Ya kayak kemarin Imam Id ya. Ngimami sholat Id, mestinya kan takbir rakaat pertama, takbir berapa kali? 7 kali. Rakaat kedua takbir berapa kali? 5 kali. Lupa ndak takbir Id itu dalam sholat itu tidak menyebabkan sunat sujud sahwi. Itu tidak menyebabkan sunat sujud sahwi. Tidak usah sujud sahwi karena ndak ngerti dia sujud
sahwi. Sujud sahwinya kesalahan apa enggak? Kesalahan. Karena dia nggak tahu, ya, karena dia nggak tahu atau karena dia lupa hukumnya, akhirnya enggak apa? Enggak batal. Jika sengaja tahu kalau enggak sunat sujud sahwi, sengaja sujud sahwi, batal apa enggak? Batal. Berarti sujud sahwi yang dia lakukan kesalahan kan ya? Kesalahan berupa fi'il yang yubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu. Seandainya dia melakukan sengaja, batal. Tapi ini tidak sengaja, maka tidak batal. Kesalahan tidak berarti sujudnya ini. Fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu. Sunat sujud sahwi apa enggak? Sunat sujud sahwi. Kasus kayak tadi, imam ngimami sholat id, lupa gak takbir 7 kali, gak takbir 5 kali. Dia gak ngerti atau lupa, akhirnya sujud sahwi. Tengah-tengah sujud sahwi selesai bangun mau salam, ada yang negor, imam. Ente ndak sunat sujud sahwi. Gara-gara ndak takbir tadi itu ndak sunat sujud sahwi. Waduh, ndak sunat sujud sahwi. Tahu kan sekarang kan ya? Lah sujud sahwinya berarti tadi salah apa ndak? Salah. Kalau sengaja membatalkan apa ndak? Membatalkan. Dan karena ini lupa maka tidak batal. Tapi kesalahan dia melakukan sujud sahwi ini menimbulkan kholal dalam sholat. Karena kholal dalam sholat maka ditempel dengan sujud sahwi. Lu tadi udah sujud, la yajbur nafsahu. Jadi sujud sahwi tidak bisa nempel dirinya sendiri. Artinya kalau ada sujud sahwi yang dilakukan secara salah, tidak sunnah dilakukan, maka itu kesalahan yang harus ditempel sujud sahwi yang lain. Kenapa? Dia tidak bisa nempel dirinya sendiri. Nah, maka sujud sahwi yang pertama tadi itu kesalahan. Sekarang sujud sahwi. Kenapa ini sujud sahwi? Gara-gara sujud sahwi. Sujud sahwi gara-gara sujud sahwi yang nggak pas ya. Sujud sahwi gara-gara sujud sahwi yang tidak tepat. Paham ya? Nah, ini maksud kaidah. Sujud sahwi yajbur ma qablahu wa ma fihi wa ma ba'dahu la nafsahu. Tadi jadul. Apa tadi jadul? Ngapal? Jadul tulisan enggak ditulis. Kosong buku nih. Buku nih, kan enggak kosong. Hah? Jadul. Enggak usah dikongkon. Semua keterangan dicatat. Hatta yang tak tulis atau enggak ditulis. Save, enggak nyatet. Kelas. Penjelasannya yang bingung dicatat juga, pakai bahasanya sendiri. Nanti ditanyai enggak bisa. Cuma tahu ini nyatet, ditanyai contohnya apa maksudnya enggak tahu. Dicatat. Yang perlu catat, apalagi yang pertama kali dengar. Visual, sebentar lanjut. Diingatkan makmum atau diingatkan orang. Sebelum salam ditegur. Ente sahwinya keliru. Ada yang negur kayak gitu. Paham kan sekarang? Tengah-tengah salat paham, ada yang ngasih tahu. Sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Gara-gara sujud sahwi. Sujud sahwi gara-gara sujud sahwi yang enggak benar. Paham? Sujud sahwi itu kalau tempatnya sebelum salam ya. Kalau lupa tidak sujud sahwi, nanti akan diterangkan setelah salam. Apa boleh balik ke sholat? Nanti ada syaratnya, boleh balik ke sholat untuk melakukan sujud sahwi dengan syarat. Ada tulul fasel, ada macam-macam, nanti ada pembahasan nanti ya. Nanti ada di akhir fasel ini akan diterangkan. Tempat aslinya sujud sahwi itu qablas salam. Kalau dia tidak lupa, mestinya sujud sahwi, dia tidak sujud sahwi, lupa, maka boleh balik dengan syarat-syarat nanti. Sekarang kita masuk pembahasan baru, lumayan ini. Kasus orang
apa ndak tasyahud awal atau ndak kunut. Kita tahu tasyahud awal hukumnya apa? Sunnah kan? Kunut juga sunnah abad. Kalau ditinggalkan walau sebagian maka sunnah sujud sahwi. Lah, ketika orang waktunya tasyahud awal lupa langsung berdiri, apa boleh balik untuk melakukan tasyahud awal? Itu yang akan kita bahas. Atau orang waktunya kunut subuh, udah turun sujud, balik lagi karena lupa nak kunut, balik wis kunut atret, ya itu atret ke belakang. Terlanjur berdiri, balik ke tasyahud awal. Terlanjur sujud, balik ke kunut. Boleh apa enggak? Nah, ini hukumnya tafsil. Perlu fokus ini. Kalau yang persiapan sebelumnya enak, sudah punya gambaran. Kalau enggak persiapan, itu salah sendiri. Ya, sudah berkali-kali dikasih tahu harus murojaah dan mutolaah. Mutolaah qabla daras wa murojaah ba'dad daras, itu harus itu. Walau nasiat tasyahudal awal, ada orang lupa tasyahud awal. Ini tidak berlaku untuk makmum. Makmum hukumnya nanti beda. Ini untuk imam atau sholat sendiri. Walau nasia, siapa yang nasia fa'ilnya? Ghairul makmum. Nasia ini ghairul makmum. Imam atau munfarid? Itu, imam atau munfarid. Disarannya kan gitu. Walau nasal imam abil munfarid. Artinya ghairul makmum. Kalau makmum punya hukum sendiri. Makmum. Sekarang kita bahas yang bukan makmum, imam atau sholat sendiri. Walau nasiat tasyahudal awal, dia lupa tasyahud awal sunnah. Fadzakarau, ingat, setelah lupa ingat. Kapan ingatnya? Ba'dan tisabihi. Ingat ini imma setelah intisab atau qoblal intisab. Intisab itu berdiri. Ya. Ingat setelah berdiri atau sebelum berdiri. Berdiri tegak, intisab itu. Berdiri tegak. Ingatnya imma qoblal intisab atau badal intisab. Kalau badal intisab sudah tegak, berdiri tegak. Jadi enggak tasyahud awal, rakaat kedua enggak tasyahud awal, langsung bangun. Ketika udah berdiri tegak, nah, dia kok ingat ba'dan tisabihi lam yaud, enggak boleh balik. Gitu. Ini enggak boleh, enggak boleh balik. Kalau balik, fa in ada. Kalau dia balik padahal aliman bitahrimihi, ngerti kalau itu haram, sudah pernah daras mukadimah ya. Nah, ngerti kalau balik itu haram, tidak boleh balik. Kemudian dia balik padahal tahu kalau itu baliknya haram, tidak boleh kan? Lam yaud ay yahrum lahu al-aud, yahrum alaihi, tidak boleh balik. Kalau dia balik padahal aliman bitahrimihi, ngerti jika itu haram, amidan, sengaja, bukan karena lupa, sengaja, maka hukumnya batolat. Hukumnya sholatnya batal. Ini batal. Paham ya? Ini kalau baliknya ngerti kalau itu haram dan ingat sengaja. Tapi au nasian au jahilan. Tapi kalau baliknya itu karena lupa hukumnya kalau kayak gitu itu tidak boleh. Au jahilan atau tidak ngerti blas memang. Itu. Dulu tidak tahu sekarang lupa. Ya, ada yang dulu tahu sekarang lupa. Ada yang kedua dulu tidak tahu sekarang lupa. Banyak orang kayak gitu tuh, ya hanu lupa ya, adanya kayak mikir itu, ya hanu mikir ya. Ini dulu tidak tahu sekarang lupa ya. Kalau dulu pernah tahu ya hanu mikir. Itu kalau dulu pernah tahu inget-inget mikir, ini mikirnya jujur. Kalau dulu nggak tahu sama sekali tanyai, kayak mikir. Lah tidak tahu sama sekali ngapain ya hanu mikir. Kedzib itu namanya ya, bohong. Biasanya tolaba itu kalau tanya ayat Quran, gimana ayatnya yang bahas tentang ini? Mikir. Kalau itu ya hafal mikir, enggak hafal mikir. Oh, ya hanu ya. Enggak pernah hafal ya hanu mikir. Biasanya semuanya kan ya hanu mikir kan ya. Itu kedip bil hal ya. Atau enggak ngomong kedip. Jadi kan dia gitu kayaknya. Seolah-olah dia ngomong, saya dulu hafal, cuman sekarang agak lupa, tak pikir dulu. Kalau dulu hafal, dia enggak bohong. Tapi kalau enggak pernah hafal gini ya, kedip bil hal ya. Ya hanu mikir. Ada. Muhammad, mana Muhammad? Hah? Marid. Mana tuh musmaujud? Hah? Muhibban. Marid kadalik. Yani tatabadalun fil marad yani. Kul yawm yani wahid kita. Muhammad Hamid. Naim.
Ma'aikot tahu? Tidak dibangunkan? Kenapa tidak dibangun? Sudah? Hah? Terus? Sudah? Nah, jadi ini hukumnya secara umum. Jadi kalau ada orang bukan makmum dia, gitu. Bukan makmum, lupa tasyahud. Ingatnya setelah berdiri tegak, nah, maka tidak boleh balik. Kalau dia balik, tafsil. Jika dia tahu kalau baliknya itu haram dan sengaja, sholatnya batal. Tapi dia baliknya itu karena lupa kalau sedang sholat, itu. Lupa kalau sedang sholat, atau lupa hukumnya, ya, atau lupa hukumnya. Kalau kayak itu haram, atau tidak tahu sama sekali, memang nggak ngerti kalau kayak gitu itu haram, maka fala tabtul, tidak batal sholatnya. Cuma tidak batal, ini kan berarti kan kalau sengaja batal, kalau lupa tidak batal. Fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu, menyebabkan sunnah sujud sahwi apa enggak? Sunnah kan, sebab kedua. Makanya di sini katakan wayasjudu lis sahwi, sunat bagi dia untuk sujud sahwi. Jelas ya? Nah, ini untuk selain makmum. Ini untuk selain makmum. Kalau makmum ada di sini. Wayajibul audu limutaba'ati imamihi. Itu. Kita lompat. Langsung wa in tadzakkara qabla intisabihi. Tadi kan ingatnya kapan? Ba'dal intisab, setelah berdiri tegak. Nah, makmum kita lewati dulu biar enggak campur antum. Fokus kepada yang bukan makmum. Imam atau munfarid. Wa in tadzakkara qabla intisabihi, kalau dia ingatnya sebelum berdiri tegak, baru bangun ingat. Nah, ya apa hukumnya? Ada sunnat untuk balik. Enggak wajib. Sunnah untuk balik. Ini sekali lagi tadi kalau apa lupa enggak tasyahud, ingatnya imma ba'dal intisab enggak boleh balik, imma qablal intisab sunnat balik. Itu kalau lupa enggak tasyahud. Kalau sengaja enggak tasyahud, bangun sengaja wis anam terburu-buru ini, enggak mau tasyahud awal. Terburu-buru soalnya. Sengaja walau tarokahu amidan, ay tarokat tasyahud. Kalau dia meninggalkan tasyahud awal sengaja karena sunnah, dia sengaja meninggalkan walau tarok amidan, tapi kemudian fa'ada kok balik. Itu awalnya terburu-buru ya. Wis ndak tasyahud awal wis bangun. Nah, setelah bangun balik dia. Ya apa hukumnya? Batal salatnya dengan catatan ingkana ilal qiyami aqrab, kalau lebih dekat ke berdiri. Ai minhu ilal qu'ud, perbandingannya antara berdiri dengan duduk. Lebih dekat mana antara ke berdiri atau ke duduk? Lebih dekat mana antara ke berdiri atau ke duduk? Kalau ketika bangun itu posisinya sudah agak tegak, lebih dekat ke berdiri dibanding ke duduk, balik batal. Kapan kalau batal? Jika posisinya sudah hampir tegak. Apalagi sudah tegak, hampir tegak aja udah batal. Tapi kalau masih bangun, masih baru sedikit, aduh eman, tasyahud awal wis, enggak jadi ya. Udah bangun gini, sengaja dia, anak enggak mau tasyahud awal, terburu-buru. Anak terburu-buru enggak mau tasyahud awal. Bangun baru nyampe sini, lebih dekat kemana ini? Ke berdiri apa ke duduk? Ke duduk kan ya? Nah, itu. Atau baru begini. Nah, kemudian eman tasyahud awal, lungguh wis. Ya. Balik lagi, enggak batal. Kenapa? Lebih dekat ke duduk dibanding ke berdiri. Kalau lebih dekat ke berdiri itu yang batal. Sengaja ini kasusnya sengaja. Nah, jadi ini perlu fokus antum ya. Jadi orang meninggalkan tasyahud awal, ada kalanya lupa, ada kalanya sengaja. Kalau lupa tadi imma ingatnya setelah ba'dal intisab atau qoblal intisab. Kalau ba'dal intisab enggak boleh balik. Kalau balik amidan aliman batal. Kalau nasian au jahilan enggak batal dan sunat sujud sahwi. Jika apa? Taunya, ingatnya qoblal intisab, maka sunat untuk balik. Itu. Udah, ini kalau yang lupa. Kalau sengaja meninggalkan tasyahud awal, sengaja memang terburu-buru atau malas.
sengaja mau meninggalkan sujud tasyahud awal. Kemudian kok balik, dilihat kalau lebih dekat ke berdiri batal. Kalau posisinya sama, jarak ke berdiri sama ke duduk itu sama persis tengah-tengah ya. Atau malah lebih dekat kepada duduk, nggak batal sholatnya. Wah deh, ini matanya. Ini perlu ditafsir lagi di syarahnya ini ya. Ini termasuk masalah yang lumayan perlu fokus di dalam bab sujud sahwi. Itu tadi globalnya itu. Nanti masalah kunut mirip sekali. Kalau antum faham yang masalah tasyahud, gampang sudah. Nah, di tasyahud ini perlu fokus dan perlu nyatet, memperhatikan, nanya. Gitu. Nanti kalau sudah paham masalah tasyahud ini, nanti kunut begitu juga. Orang meninggalkan kunut, imma sengaja, imma lupa. Ingatnya imma sudah nyampe sujud atau sebelum nyampe sujud lah itu. Boleh balik apa enggak, sunat sujud sahwi apa enggak. Nanti mirip sekali dengan masalah tasyahud awal. Kita lewati dulu itu kunut, tak usah kita baca dulu kunut. Fokus ke tasyahud. Sekali lagi tak simpulkan apa yang ada di matan. Jika orang enggak tasyahud awal, bukan makmum, imam atau munfarid. Makmum kita lewati dulu. Imam atau munfarid, enggak tasyahud awal. Imma lupa enggak tasyahud awal atau sengaja. Kalau lupa, apa boleh balik? Dilihat. Ingatnya kapan? Lupa enggak tasyahud awal, kemudian ingat, apa boleh balik? Dilihat. Kalau ingatnya badal intisab, boleh balik apa enggak? Kalau ingatnya badal intisab, boleh balik atau enggak? Enggak boleh. Jika balik, kalau amidan dan aliman, hukumnya batal. Jika nasihan atau jahilan, tidak batal. Tetapi sunat sujud sahwi. Boleh balik dan sunat sujud sahwi. Wadah. Nah, ini kalau ingatnya ba'dal intisab. Kalau ingatnya qoblal intisab, sunnah balik apa enggak? Sunnah balik. Wis. Sekarang ada kalanya meninggalkan tasyahud awal itu sengaja, memang enggak mau tasyahud awal. Kemudian balik. Jika batal jika apa? Ingkana iral qiyami akrob. Jika lebih dekat ke berdiri, batal. Jika lebih dekat ke duduk atau sama, ke berdiri dan ke duduk itu sama jaraknya. Kalau diukur itu sama 50-50. Maka tidak batal. Wadah ya. Ini kesimpulannya dulu apa matanya dulu yang antum betul-betul kuasai dulu. Soalnya nanti ada penjelasan di syarahnya ini. Pertama matanya dulu ya, belum lagi ditambah keterangan yang makmum nanti ya. Keterangan yang makmum. Ini untuk yang bukan makmum, munfarid atau imam. Udah, kita urut dari depan lagi. Walau nasiyat tasyahudal awal. Orang bukan makmum, lupa tasyahud awal. Kepingin balik, ingat kepingin balik, fadzakarahu. Ingat dia kepingin balik. Kapan ingatnya? Ba'dan tisabihi, setelah intisab berdiri tegak. Maka lam yaud, tidak boleh balik, haram untuk balik. Lah yang dimaksud intisab ini apa? Yang dimaksud intisab adalah lebih dekat ke duduk daripada ke rukuk, lebih dekat ke berdiri daripada ke rukuk. Nah, itu bukan duduk, rukuk ya. Sarahnya itu fadzakarahu ba'da intisabihi. Apa itu intisab? Ai wusuluhu li haddin yujzi'u fil qiyam. Sampai pada batas yang mencukupi untuk berdiri. Apa batas yang mencukupi untuk berdiri? Itu bi alla yakuna aqrab ila aqalli ruku'. Tidak lebih dekat ke ruku'. Jadi perbandingannya bukan berdiri dengan duduk. Beda yang masalah tadi di matanya. Perbandingannya ini antara berdiri dengan ruku'. Kalau orang ini tegak kan ya? Ini tegak. Ini intisab ini. Apa? Ini intisab. Bukan. Pokok tegak lah intinya ya. Ini qiyam ini. Ini misalnya julus. Posisi rukuk akal gimana? Begini kan? Agak ngangkat sedikit cukup kan ya? Apa harus lurus rukuk? Sempurnanya rukuk apa? Lurus. Sekiranya kepala, leher, punggung mirip meja setrika ya. Lurus. Iso?
Bisa? Insya Allah. Ya, jadi rukuk yang akmal itu kepala, leher, punggung lurus mirip meja setrika. Itu yang akmal. Tapi apa harus begitu? Enggak, pokok intinya kan sekiranya tapak tangan nyampe ke lutut kalau ditaruh ya. Maka agak tegak agak ngangkat begini, cukup apa enggak? Coba ente berdiri, praktekan. Tangan nyampe tapi punggungnya enggak sampai lurus. Tangan nyampe ke lutut tapi enggak sampai lurus banget lah kan, agak tegak kan ya, agak ngangkat lah. Kelas cek. Nah, berarti kayak gini, ini aqallur ruku'. Nah, yang dimaksud intisab ndak harus tegak qiyam seperti ini, ndak. Pokok sekiranya kalau diukur lebih mendekati qiyam daripada ke aqallur ruku'. Misal orang lupa enggak tasyahud awal, bangun. Ya. Ingatnya kapan? Ba'dal intisab. Lah ini, misalnya kayak gini, posisi udah gini. Lebih dekat kemana itu? Ke berdiri apa ke aqallur ruku'? Lebih dekat ke berdiri. Udah dimeteri. Nah, kelihatan kan ya? Nah, itu. Lah, ini namanya udah intisab ini. Intisab itu tidak harus berdiri tegak kayak ini. Walaupun tadi diterjemahkan intisab itu berdiri tegak, karena memang secara lughah intisab itu ya tegak ya. Tapi secara fikih beda. Yang dimaksud intisab secara fikih tidak harus tegak kayak tiang nyatil pun, itu ndak. Pokok perbandingannya dengan berdiri ke aqallur ruku' lebih dekat kemana? Kalau lebih dekat ke berdiri itu berarti intisab. Kalau sama 50-50 tengah persis atau lebih dekat kepada aqallur ruku', maka itu namanya apa? Qoblal intisab. Masuk tafsir yang kedua nanti. Wadah ya? Itu yang dimaksud intisab bi ayyakuna, itu yang dimaksud intisab. Bi ayyakuna aqrab ila aqallir ruku'. Itu. Bi alla yakuna la ya. Nah, la yakun aqrab ila aqrab. Berarti yang musawi masuk intisab sudah. Jadi qoblal ba'dal intisab itu la yakunu aqrab ila aqallir ruku'. Berarti ada 3. Lebih dekat ke berdiri, lebih dekat ke aqallur ruku', ada yang sama. Sama ini udah dianggap intisab ya. Sama istiwa tengah-tengah antara aqallur ruku' ke berdiri itu sudah dianggap intisab, atau akrab ilal qiyam itu sudah dianggap intisab. Kalau lebih dekat ke aqallur ruku' berarti qoblal intisab. Kalimatnya bi Allah itu. Bi Allah yakuna, harus teliti baca kitab salaf itu begitu. Harus teliti betul ya. Bi Allah yakun intisab itu la yakun akrab ila aqallur ruku'. Jadi intisab itu tidak lebih dekat ke ruku'. Berarti apa? Sama jaraknya ke rukuk dengan ke qiyam atau lebih dekat kepada qiyam. Itu berarti namanya intisab. Wadah. Nah, yang penting matanya dulu antum kuasai tadi itu. Lupa itu ingatnya qoblal intisab, ba'dal intisab. Kalau ba'dal intisab begini hukumnya, kalau qoblal intisab begini hukumnya. Kalau sengaja bagaimana hukumnya? Lah itu ya. Itu antum kuasai dulu matanya tadi. Nah, baru penjabaran dari matan. Yang dimaksud intisab lebih dekat ke qiyam atau tengah-tengah antara aqallur ruku' dengan qiyam. Itu namanya intisab. Qoblal intisab apa? Lebih dekat kepada aqallur ruku'. Kayak contohnya kayak gini. Lah ini. Nah. Ini kan aqallur ruku'. Ini berarti qoblal ya. Qoblal intisab. Ini ba'dal intisab. Kenapa? Lebih dekat ke qiyam. Ini lebih dekat ke ruku'. Berarti qoblal. Ini ba'at ini ya. Ini ba'at. Yang ini qoblal. Kalau yang tengah-tengah persis, anggap aja tengah-tengah persis ini. Tengah-tengah persis ini ke ruku' dengan ke qiyam sama jaraknya. Masuk apa ini? Masuk apa? Ba'da juga ya. Masuk ba'dal intisab. Yang tengah-tengah antara ruku' dengan qiyam, tengah persis atau lebih dekat ke qiyam itu ba'dal intisab. Yang lebih dekat ke aqallur ruku' itu masuk qoblal intisab. Wadah. Nah. Kalau tak praktekan, coba
Ana waktunya tasyahud awal. Tapi nggak tasyahud awal, langsung bangun. Allah. Ini lebih dekat ke apa ini? Hah? Ke ruku apa ke qiyam? Ini. Allah, kayak ini. Lebih dekat ke ruku apa ke qiyam ini? Ruku. Boleh nggak balik? Boleh apa balik? Qoblat intisab ini kan ya? Boleh balik. Kalau udah begini, lebih dekat ke apa ini? Ini. Ke qiyam apa ke ruku? Ya berarti ini ba'dal intisab. Boleh ini balik. Di belakang makmum subhanallah sak masjid. Ya, sak masjid subhanallah. Boleh ana balik? Hah? Boleh ana balik? Enggak boleh, enggak ngurus. Gitu. Ana terus saya subhanallah, enggak ngurus. Oh gitu batal ya. Enggak boleh. Enggak boleh ngomong ya. Batal. Jadi hatta sak masjid yang subhanallah. Nah, jadi imam itu harus betul-betul faqih, ngerti hukumnya. Kenapa kalau nggak faqih goyang nanti? Ragu dia. Subhanallah langsung balik ya. Oh, ini gara-gara nggak faqih ini, harus kuat. Pokok kalau antum lupa ndak tasyahud awal, lupa. Jadi imam atau munfarid. Udah berdiri subhanallah, gara-gara subhanallah ingat, oh iya anak nggak tasyahud awal. Sekarang waktunya tasyahud awal. Anak lupa nggak tasyahud awal. Dilihat. Ya kira-kira anak ini lebih dekat kemana ya? Nggak usah ambilkan meteran dulu. Nggak usah ya. Kira-kira aja ya. Anak ini lebih dekat ke berdiri. Ya udah. Lanjut berdiri. Nggak usah tasyahud. Atau sama jaraknya. Tengah-tengah antara aqallu ruku' dengan qiyam, langsung balik berdiri terus berdiri lanjut. Enggak boleh, Mbah. Balik. Tapi kalau masih lebih dekat ke ruku', apalagi belum nyampe batas ruku', baru ngangkat sedikit ya. Oh, baru ngangkat sedikit, subhanallah. Jadi makmum belakangnya siap siaga ya. Baru ngangkat sedikit subhanallah. Kenceng lagi ya. Subhanallah. Langsung balik ya. Langsung balik Enggak tambah keras nanti makmum itu ya. Wadah ya. Kenapa kalau sudah intisab tidak boleh balik? Karena antum intisab berdiri rakaat ketiga wajib apa sunat? Berdiri rakaat ketiga wajib apa sunat? Wajib. Tasyahud awal wajib apa sunat? Sunnah. Qaedahnya mengatakan al wajib la yutraku li sunnah. Wajib tidak boleh ditinggalkan untuk mengejar sunnah. Kata orang Jawa apa? Apa kata orang Jawa? Buah upo, golek upo buah. Intinya buang nasi satu nampan demi untuk mendapatkan butiran nasi yang kececerannya. Ngambil yang kececeran tapi membuang yang di piring. Nah, lucu. Nah, itu. Ya, jadi meninggalkan yang lebih gede untuk mendapatkan yang kecil, keliru itu. Ini kaidah kehidupan, bukan hanya kaidah fikih itu. Nah, itu. Al wajib la yutrak li sunnah. Jangan sampai meninggalkan wajib demi mengejar sunnah. Kebalik, justru kejar wajib walaupun terpaksa meninggalkan sunnah. Kalau bisa dua-duanya bagus. Tapi kalau bertentangan, ada dua perbuatan, satunya wajib, satunya sunnah. Tinggalkan yang sunnah, pilih yang wajib. Kalau enggak, antum dosa. Malah enggak dapat pahala ya. Orang tua perlu bantuan. Misalnya hajat sekali kepada antum untuk sesuatu yang memang mereka enggak bisa melakukannya. Nah, itu. Antum malah milih sunnah. Milih hadir majlis maulid. Nanti malam ini mau hadir acara Isra Mi'raj. Itu bersolawat dalam rangka Isra Mi'raj. Sunnah apa wajib? Sunnah. Orang tua antum perlu bantuan, ini tolong dibantu. Dan tidak bisa melakukannya, rugi. Milih orang tua, antum dapat Isra Mi'raj berkali-kali. Ya, begitu. Jangan meninggalkan wajib karena sunnah. Lah ini begitu. Kalau dia intisab, berarti sudah dia sekarang berada di rakaat ketiga, berdiri rakaat ketiga. Itu hukumnya wajib. Jangan balik ke sunnah. Al wajib la yutrak li
li sunnah. Beda kalau belum intisab, belum melakukan kewajiban. Kalau masih lebih dekat ke ruku, belum dikatakan berdiri rakaat ketiga ya. Masih proses, belum berdiri rakaat ketiga, balik untuk mendapatkan sunnah. Lo wajibnya, habis ini kan balik inti ketiga kan, biar nanti dapat dua-duanya. Nah, jadi balik ke tasyahud biar dapat kesunatan, habis itu berdiri dapat wajib. Kalau udah intisab, udah wajib sekarang ini. Jangan meninggalkan wajib karena sunnah. Kalau qoblal intisab belum melakukan wajib, jangan lanjut berdiri. Akhirnya inti melakukan wajib kehilangan sunnah, padahal bisa dapat dua-duanya. Ya, padahal bisa dapat dua-duanya. Kalau bisa dua-duanya, kenapa milih salah satu? Ya, dua-duanya ahsan ya. Ngapain milih salah satu? Bisa dua-duanya. Ya. Aduh. Iya benda. Wadah ini, paham ya? Jadi yang dimaksud intisab apa? Akrab ke qiyam atau istiwa, antara qiyam dengan akalur ruku, itu intisab. Qoblal intisab lebih dekat kepada ruku. Udah, itu yang harus antum pahami betul. Walau nasia, kasusnya nasia ini, walau nasia tasaudul awal fadzakarahu ba'da intisabihi lam ya'ud. Nah, itu. Kalau balik apa hukumnya? Fa in ada aliman bitahrimihi, ngerti kalau haram balik amitan sengaja lagi, batolat, salatnya batal. Itu. Salatnya batal. Au nasian, kalau dia lupa. Yang dimaksud lupa di sini, lupa kalau dia sedang salat. Lupa. Udah berdiri, balik lagi ke duduk. Walaupun tasawurnya agak iskal ya. Lupa sholat kok bisa balik ke tasahud dulu. Kalau dia ingat tasahud berarti ingat sholat atau enggak? Lupa nah kalau sholat, makanya balik tasahud. Tasahud itu bagian dari sholat apa enggak? Kalau ingat tasahud berarti ingat sholat apa enggak? Enggak, saya lupa sholat. Ada agak iskal, surahnya agak iskal. Artinya yang balik ke duduk maksudnya ya. Karena lupa sedang sholat balik duduk tanpa bertujuan tasahud, balik duduk lagi ya lupa. Atau yang lebih enak ini, au hurmat audi, nasian hurmat audi, lupa. Kalau balik itu hukumnya haram, ba'dal intisab hukumnya haram lupa ya, karena itu darsnya ndak muroja mutola'ah qabla dars ndak. Ketika dars ndak pati nyatet, ndak pati merhatikan, ndak begitu merhatikan, pada dars ndak mutola'ah, mesti lupa ya. Nah, itu. Kalau dia lupa kalau sedang sholat atau lupa haramnya balik. Au jahilan atau tidak ngerti belas memang. Jahil di sini walaupun jahil yang sudah dari nenek moyangnya muslim, hidup di kota santri tetap, karena ini termasuk ma yakhfa alal awam. Makanya di sarahnya itu dikatakan au jahilan bitahrimil out. Tidak ngerti kalau balik itu haram, walau mukhalitun lana, walaupun hidup di tengah-tengah kita para ulama, lana maksudnya lana ma'asyirul ulama. Ya. Walaupun hidup di tengah-tengah ulama, bukan kota santri, kota ulama, hidup di kota ulama, tidak ngerti kalau balik itu haram. Nah, itu tidak apa-apa, tidak batal itu. Li khofaihi, karena ini termasuk ma yakhfa alal awam. Nah, itu. Kalau au nasyan au jahilan maka fala, tidak batal sholatnya. Cuma wayasjudu lis sahwi, dia sunnah sujud sahwi. Kenapa kok sunnah sujud sahwi? Karena dia kan tadi waktunya tasyahud sempat bangun kan ya, sempat bangun balik lagi. Lah bangun balik lagi nih, kalau sengaja berbuat seperti itu membatalkan apa enggak? Sengaja, anak mau tasyahud tapi mau yahanu bangun dulu, kemudian duduk lagi ya. Mau yahanu bangun dulu nanti mau balik ke tasyahud. Itu kalau sengaja batal apa enggak? Nah, tapi karena lupa tidak batal. Makanya sunat sujud sahwi karena apa? Termasuk sebabnya sujud sahwi fi'lu ma yubtilu amduhu wala yubtilu sahwuhu. Wadah. Udah. Makmum kita lewati dulu. Wayajibul aut limutabati imami, ini khusus makmum ini. Kita lompat. Langsung wa in tadzakara qabla intisabihi. Dia lupa enggak tasawuf awal. Ingatnya kapan? Qoblal intisab. Qoblal intisab berarti apa? Lebih dekat kepada ruku, itu maksudnya qoblal intisab. Itu. Qoblal intisab bimakna husabek, dengan mana yang tadi terangkan, yaitu. Lagi-lagi ini bukan makmum. Kalau makmum beda hukumnya ya. Kalau makmum beda. Qoblal intisabihi. Maka ya apa hukumnya? Wa in tadzakara qoblal intisabihi adanya nadban, tidak wajiban. Sunnah karena tasawuf awal
Sunnah. Sunat balik kenapa? Biar mendapatkan kesunahan tasyahud. Ya, jadi baliknya ya sunnah saja, tidak wajib. Ya. Ada nadban. Ini bagi orang sholat sendiri, begitu. Hatta bagi imam. Hatta bagi imam. Imam udah mulai bangun tapi masih akrab kepada ruku. Ingat kalau dia nggak tasawuf awal, balik ke tasawuf awal. Walaupun khawatir makmumnya kacar-kacir, nggak ngurus, soalnya nggak ngerti. Agak egois ini hukum ini ya. Agak kayak. Jadi ini walaupun imamnya takut, waduh anak kalau balik tasawuf tadi. Jadi imam ini ngerti fakih. Lupa nggak tasawuf awal. Fakih tapi ndelomong. Ya. Makanya sholatnya lupa nggak tasawuf ya. Itu. Lupa nggak tasawuf. Bangun belum intisab, ingat oh iya anak nggak tasawuf awal. Kok belal intisab ini? Masih lebih dekat ke ruku. Sunat balik ini. Nah, cuman imam mikir, ini kalau anak balik, makmum kocar-kacir. Kocar-kacir bingung nanti makmum, yo apa imam ini? Bingung, akhirnya ada yang neruskan sendiri, ada yang mufaraqah, ada yang dibatalkan. Kacar-kacir, ndak ngurus. Sopo ngomong kacar-kacir? Mestinya kan ikut imam, ente mestinya kan ngerti kan? Imam ini kok bilang bisa balik. Mana ndak ngerti, salah dewi ndak ngerti. agak anu ya. Oke guys, itu wa in khasyat taswisal makmumin itu walaupun apa menyebabkan makmumnya kocar-kacir, ndak ngurus, mengganggu makmum, ndak ngurus. Ada sunnah balik. Lah di sini sunnah balik. Balik kan ke tasawuf awal. Nanti sunnah sujud sahwi apa enggak? Nanti sunnah sujud sahwi apa enggak? Hah? Kan sunat balik kan ini? Balik ke tasyahud awal. Ingatnya qoblal intisab, balik ke tasyahud awal. Balik. Nah, nanti sebelum salam sunat sujud sahwi apa enggak? Nanti dulu biar enggak ruwet. Ya, tak selesaikan dulu. Yang penting hukum masalah baliknya dulu ya. Tak sujud sahwinya nanti biar antum enggak kacau. Biar fokus kepada yang tasawufnya dulu. Itu kalian tadi lupa ya. Kalau batal isab enggak boleh balik. Kalau balik amidan aliman batal. Kalau jahilan atau nasian enggak batal sunat sujud sahwi. Tapi kalau apa ingatnya kalau intisab sunat balik. Sujud sahwi apa enggak nanti? Enggak ngeruti. Sekarang kalau sengaja ini lagi-lagi bukan makmum, imam atau orang salat sendiri sengaja. Walau tarokahu tasyahud amidan. Kalau dia sengaja meninggalkan tasyahud secara sengaja. Habis meninggalkan tasyahud secara sengaja, waduh, balik wis. Eman sunnah kok tak tinggalkan. Sengaja padahal tadi itu bangunnya. Fa'ada, ya apa hukumnya? Batal ingkana ilal qiyam akrab. Kalau lebih dekat ke berdiri daripada ke qu'ud. Ini perbandingannya bukan dengan ruku, tapi dengan qu'ud. Perbandingannya enggak pakai ini. Ingkana ilal qiyami akrab, coba lihat sarahnya. Ingkana ilal qiyami akrab minhu ilal ruku apa ilal qu'ud di sarahnya? Ilal qu'ud. Jadi perbandingannya enggak pakai ini. Ini dipakai untuk yang tadi. Perbandingan ini dipakai untuk yang awal tadi, yang nasi ya. Sekarang untuk yang amidan, perbandingannya enggak gitu. Jadi perbandingannya antara qiyam dengan qu'ud. Ini qu'ud. Atau julus. Ini qiyam. Kalau kasus amidan ini, kalau ini tadi kasus yang nasiat tasyahud ya. Ini nasiat tasyahud, kemudian ingat, kalau ini enggak amidan tarkat tasyahud. Itu sengaja meninggalkan tasyahud. Setelah sengaja meninggalkan tasyahud, dia waduh anak kok tahawun bisunnah begini, balik wis. Balik ini apa hukumnya? Batal jika lebih dekat ke berdiri dibanding ke duduk. Kalau lebih dekat ke berdiri kok balik, batal. Tapi jika lebih dekat ke duduk tengah-tengah, tidak batal. Wadih. Ya. Jadi kalau kasus amidan, kasusnya begini, imma ini atau begini atau ini tengah. Ini yang 50 ini ya. Ke qu'ud sama ke qiyam seimbang.
Ini balik batal apa enggak? Silakan balik, enggak batal. Ini lebih dekat ke qu'ud. Silakan balik. Ini jangan sampai balik ini. Kalau ini balik batal ini. Kenapa? Lebih dekat ke qiyam. Perhatikan ibaratnya. Walau tarokahu ay tarokat tasyahud amidan. Kalau dia meninggalkan tasyahud secara sengaja, bangun, kemudian sadar, waduh anak tahun bisunnah, fa'ada kembali, batalat salatuhu. Salatnya batal kapan? Ingkana ilal qiyami akrab minhu ilal qu'ud. Jika lebih dekat ke qiyam daripada ke qu'ud, batal balik. Maka jangan balik. X, jangan balik. Berarti mafhumnya kalau enggak lebih dekat ke qiyam, enggak lebih dekat ke qiyam kan isinya dua ya. Sama 50-50 ke qu'ud sama ke qiyam seimbang. Berarti enggak apa-apa balik. Memang begitu, sunnah balik ke qu'ud. Atau lebih dekat ke qu'ud. Waduh anak kok tahun sunnah, balik ke qu'ud untuk tasyahud awal. Paham ya? Nah, begini. Ini untuk yang nasya. Perbandingannya antara qiyam dengan aqallur ruku'. Kalau yang amidan antara qiyam ke qu'ud. Wadih. Walau taraka amidan fa'ada batalat in kana ilal qiyami aqrabu minhu ilar ruku'. Ilal qu'ud. Ini tadi untuk siapa? Ghairul makmum, imam atau munfarid. Kalau makmum bagaimana? Nah, kalau makmum beda. Tadi kalau makmum di matanya apa? Wayajibul audu limutaba'ati imamihi. Ngikuti imam. Siapa berarti ngikuti imam ini? Makmum. Kalau makmum ini disebutkan wayajibul audu limutaba'ati imamihi. Ini ketika bahas lupa apa yang sengaja? Yang lupa kan? Nah, artinya kalau ada makmum lupa ndak tasyahud, padahal imamnya tasyahud, makmumnya bangun. Ini siapa? Danu, imam. Miftah, makmum. Miftah apa miftah? Hah? Tergantung di mana. Kalau di Pasuruan miftah ya. Kalau di Sunda miftah ya. Sah ya Rehan. Sah. Antum kalau manggil apa? Miftah. Mip. Bukan mif. Mip ya. Itu. Untuk menjaga tradisi Sunda ya. Itu. Masuk TV ya, masuk TV. Danu jadi imam. Miftah jadi makmum. Nah, yang lupa makmum sekarang. Danunya ingat, Danu tasyahud awal. Miftah berdiri. Karena lupa kalau itu waktunya tasyahud. Dan Danunya itu jadi imam kurang seni. Seninya kurang. Mestinya jadi imam kan takbirnya ada kode kan. Oh ini bangunnya jauh. Allahu Akbar. Berarti tanda imam ini berdiri. Allahu Akbar. Berarti tandanya tasyahud atau julus bainas sajdatain. Ini enggak. Danu ini mau ke tasyahud awal. Allahu Akbar. Miftahnya delomong. Ya. Miftahnya gelambiar pikirannya. Akhirnya bangun berdiri ya. Lupa kalau waktunya tasyahud awal, imam itu ternyata tasyahud ya. Tasyahud tapi gitu, Allahu Akbar, kurang seni ya. jadi imam itu harus ya apa, ketika bangunnya itu bukan untuk berdiri ya jangan panjang-panjang, Allahu Akbar gitu ya. Nah, tapi kalau dari rakaat pertama mau ke rakaat kedua kan tidak ada tasyahud kan, adanya julus istirahat, itu satu takbir panjangkan Allahu Akbar begitu. Tahu makmum berarti ini maksudnya berarti berdiri. Kalau mau tasyahud ya Allahu Akbar gitu aja. Ini enggak. Allahu Akbar panjang, Allahu Akbar, datangnya tasyahud awal. Bertanya karena ngelamun berdiri. Berarti dia berdirinya nasiyah apa amdan? Nasiyah. Tapi statusnya makmum. Apa hukumnya? Kalau tadi imam dibedakan, imam atau rasul sendiri dibedakan antara ba'dal intisab atau qoblal intisab. Makmum pakai dibeda-bedakan. Apa makmum? Yajibul aud limutaba'ati imami. Wajib inti miftah turun ngikuti imam. Kenapa? Berdirinya inti nggak dianggap gitu. Berdirinya inti miftah fokus ke sini.
berdirinya Miftah nggak dianggap gara-gara lupa. Jadi apa? Ketika danu tasyahud awal, Miftah sebagai makmum lupa berdiri, maka apa? Wajib balik. Miftah wajib balik. Nggak boleh. Nggak wis. Anak tunggu berdiri aja, terlanjur. Salah imamnya kurang seni. Itu imam Allah takbirnya panjang sekali, nggak tahunya tasyahud awal, nggak sana nunggu berdiri, batal itu kalau begitu, langsung balik. Ya. Tasyahud awal sunnah, iya sunnah, tapi itu statusnya makmum. Tasyahud awal sunnah, tapi mutabaatul imam, wajib apa enggak? Wajib ini, wajib turun. Ya, Miftah wajib turun untuk ngikuti imam. Wajibul aud li mutabaati imamihi. Kecuali kalau dia niat mufarokoh. Kalau tetap niat jadi makmum, tidak boleh ya. Kalau dia tetap berstatus makmum, harus balik, tidak boleh berdiri. Kalau dia, loh imam tersahut mufarokoh wis. Kalau mufarokoh tidak ada masalah. Itu. Jadi wajib balik jika tidak niat mufarokoh dan imam belum berdiri. Kalau itu istighraq dalam ngelamunnya, ya, istighraq dalam ngelamunnya. Imam tasyahud awal, makmum itu tidak tahu kalau imamnya tasyahud awal karena saking fokusnya ya, fokus ke ngelamunnya ya. Nah, itu. Akhirnya tahu-tahu imam ini sudah berdiri, tidak usah duduk, ngapain? Duduk tadi untuk ngikuti imam. Imam itu sudah berdiri, mau ngikuti siapa ini ya? Nah, begitu. Ini dalam kasus apa? Nasia apa amdan? Nasia. Ini lupa. Jadi makmumnya berdiri karena lupa, wajib ngikuti imam. Tapi kalau amidan tidak wajib, sunnah aja balik. Kalau ente sengaja memang, ente sengaja. Nah, kalau ente sengaja tidak tasyahud awal, tahu imamnya tasyahud awal, ente sengaja bangun, tidak wajib balik, hanya sunnah. Wadah. Jadi wajibul aud limutabaati imamihi ini mahalluhu fin nisyan. Ini kalau lupa makmumnya. Kalau amidan tidak wajib balik, hanya sunnah. Hanya sunnah. Wadah. Jadi kalau imam tadi hukumnya, atau munfarid tadi hukumnya sudah dijelaskan. Kalau makmum jika lupa nggak tasyahud awal padahal imamnya tasyahud awal, wajib balik ke tasyahud awal ngikuti imam. Tapi jika makmum sengaja memang nggak ngikuti imam di tasyahud awal, imamnya tasyahud awal, sengaja anak tidak mau tasyahud awal, sengaja, maka wajib balik, hanya sunnah balik. Wadah ya. Soal sementara ini masalah sujud sahwinya nanti aja, soalnya antum khawatirnya ini di mutala harus ulang-ulang ini, soalnya ini masalah yang tafsirnya perlu fokus. Di salat subuh imam tidak membaca kunut, Nanti kalau kunut ada, lalu sujud sahwi, iya, terus ada makmum masbuk 1 rakaat kan, terus berdiri rakaat keduanya yang sujud sahwi lagi. Sujud yang pertama tadi itu bukan sujud sahwi bagi dia, itu hanya ngikuti imam. Nah, dia sunat sujud sahwi. Kenapa? Sholatnya imam mengalami kekurangan sholatnya imam nular kepada makmum, sementara dia belum sujud sahwi. Loh tadi itu bukan sujud sahwi, itu sujud untuk ngikuti imam. Sujud sahwi itu tempatnya sebelum salam. Tadi kan belum waktunya kan? Wah, nanti ada di akhir fasal. Contoh yang lain. Visual. Maafi. Yang lain. Proceed, maafi soal. Apa? Tetap menang fardu. Ada sholat jenazah, enggak nomor sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid bisa dilakukan nanti.
Ini fardu kifayah. Kalau ente tahiyatul masjid, nanti mayitnya dibawa. Belum tentu ente mau sholat di kuburan ya. Apa mau ikut itu tadi? Mau nggak darah itu? Fardu kifayahnya udah gugur itu. Ya, udah banyak. Lebih malah ya. Ini bisa jadi fardu ain ini. Tapi kalau untuk yang jelimet-jelimet fardu kifayah ya. Untuk yang dasar-dasar fardu ain. Padahal yang lain. Kalau udah niat mufarokoh, berarti tak boleh balik. Apa? Tadi. Nggak boleh kalau niat mufarokoh. Udah tegak kok. Nggak boleh. Ya, makmum sengaja, imamnya tasawuf awal dia sengaja tak ikut. Sunat lalu, walaupun udah tegak. Nggak apa-apa. Kurang afdal. Ya nunggu sambil berdiri. Apa menurut Anda? Nah, di murajaah ini, soalnya besok insya Allah kita bahas kunut, tafsirnya mirip sekali. Kalau antum tasyahud ini sudah antum paham dan hafalkan kalau bisa tafsirnya itu hafalkan. Ya, terus maksud intisab, maksud apa ini itu dihafalkan. Besok kita bahas kunut, mirip sekali tafsirnya. Cuman bedanya kalau tasawuf lebih dekat ke berdiri. Kalau kunut nanti hubungannya dengan sujud nanti, bukan ke berdiri tapi ke sujud. Sudah sujud apa belum itu nanti tafsirnya. Tapi mirip sekali. Hatta tafsir makmum imam sengaja tidak sengaja itu tafsirnya mirip sekali nanti ya. Nah, karena itu di murajaah, di mutolaa dihafalkan biar besok baca kunut langsung bisa paham. Nanti kalau antum paham dua-duanya baru tak terangkan sunat sujud sawi apa ndak orang kayak gini. Nah, itu tambahannya nanti. Sekarang ndak usah dulu ya. Wallahu a'lam al-Fatih.